Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk ayat selanjutnya di sesi ini, yaitu ayat 57 ya, masih di surat Al-Baqarah. Kita akan kaji dari tafsir Ibnu Katsir terjemah Indonesia, bahasa Indonesia ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan kami naungi kamu dengan awan. Dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan azab yang telah diangkat dari mereka, Dia juga mengingatkan mereka berbagai nikmat yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Dia berfirman, وَضَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, dan kami naungi kamu dengan awan. Gomam, jama dari kata gomamah. Disebut demikian karena ia menutupi langit, yaitu awan putih yang menaungi mereka dari terik matahari di padang pasir, sebagaimana yang telah diriwayatkan An-Nasai dan perawi lainnya dari Ibnu Abbas. Kemudian tentang firman-Nya, wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian manna. Di kalangan mufasir terjadi perbedaan pendapat mengenai makna manna. Menurut Ali bin Tolhah dari Ibnu Abbas, al-manna itu turun kepada mereka jatuh tepat di atas pohon. Lalu mereka mendatanginya pada pagi hari dan memakan darinya sesuai yang dikehendakinya. Mujahid berpendapat al-manna berarti getah. Sedangkan menurut Ikrimah, al-manna adalah sesuatu yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada mereka semacam embun yang menyerupai sari buah yang kasar. Kata As-Suddi, mereka mengatakan, "Hei Musa, bagaimana kami bisa hidup di sini di mana ada makanan?" Maka Allah pun menurunkan al-manna kepada mereka yang jatuh di atas pohon jahe.
Maksudnya, bahwa semua penjelasan para mufasir mengenai al-manna tersebut yang di atas ya, itu saling berdekatan. Ada di antara mereka yang menafsirkannya sebagai minuman dan juga yang lainnya. Yang jelas, wallahu a'lam bishawab, segala sesuatu yang diberikan Allah kepada Bani Israel, baik berupa makanan maupun minuman dan lain sebagainya, yang mereka peroleh tanpa melalui usaha dan kerja keras. Jadi, simpulannya menurut Ibnu Katsir itu, maupun apapun itu, yang intinya adalah yang tidak perlu melalui usaha dan kerja keras atau instan ya, langsung dikasih dari Allah. Jadi al-manna yang sangat terkenal itu jika dimakan tanpa dicampuri apa-apa, maka ia berfungsi sebagai makanan dan manisan. Jika dicampur dengan air, maka ia akan menjadi minuman segar. Dan jika dicampur dengan yang lainnya, ia akan menjadi jenis makanan yang berbeda. Namun bukan hanya itu yang dimaksud oleh ayat di atas. Dalil yang menjadi landasan ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW telah bersabda, Al-kam'atu minal manni wa ma'uha sifaun lil ghain. Jamur itu berasal dari manna dan airnya menjadi obat untuk mata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sejumlah perawi dalam kitab mereka, kecuali Abu Daud At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan sahih. Dan diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Al-Hakam dari Hasan Al-Arani dari Amr bin Haris. Sedangkan mengenai kata salwa, Ali bin Abi Thalha berkata dari Ibnu Abbas, salwa itu seekor burung yang menyerupai puyuh. Mereka makan dari burung-burung tersebut. Menurut Ikrimah, salwa adalah seekor burung seperti yang ada di dalam surga, lebih besar dari burung layang-layang atau sejenisnya. Wahab bin Munabbih mengatakan, salwa adalah seekor burung yang banyak dagingnya seperti burung merpati. Burung itu mendatangi mereka dan mereka pun mengambilnya seminggu sekali pada hari Sabtu. Ibnu Attiyah mengatakan menurut kesepakatan para mufasir, salwa itu adalah burung. Sedang Al-Ghazali telah melakukan sesuatu kesalahan dengan menyatakan salwa itu adalah madu. Firman-Nya, Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Ini merupakan perintah yang mengandung makna pembolehan, bimbingan, dan penganugerahan. Firman Allah selanjutnya, Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya, kami telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah kami rezekikan kepada mereka, dan mereka dapat mengisi hidupnya untuk beribadah semata. Sebagaimana firman-Nya, Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Quran Surat Saba ayat 15. Namun mereka melanggar dan ingkar. Dengan demikian mereka telah menzolimi diri mereka sendiri. Padahal mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya. Berbagai penjelasan dan mujizat yang sudah pasti. Serta hal-hal yang luar biasa. Dari keterangan di atas tampak jelas keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW di atas. Muhammad SAW atas sahabat para nabi lainnya. Dalam hal kebenaran, keteguhan, dan tidak menyusahkan dalam perjalanan yang mereka lakukan bersama beliau, ataupun di tengah peperangan. Sebagai contoh, pada perang Tabuk yang sangat terik dan melelahkan, mereka tidak meminta hal yang di luar kebiasaan serta tidak meminta pengadaan sesuatu, meskipun hal itu sangat mudah bagi Rasulullah SAW. Setelah benar-benar dililit rasa lapar, barulah mereka minta untuk diperbanyak jatah makan mereka.
dengan mengumpulkan semua yang ada pada mereka. Lalu terkumpullah setinggi kambing yang sedang menderum. Selanjutnya beliau berdoa kepada Allah memohon berkah atasnya. Setelah itu beliau menyuruh mereka untuk memenuhi wadah mereka masing-masing. Demikian juga ketika mereka membutuhkan air, Nabi SAW memohon kepada Allah, maka datanglah kepada mereka awan. Lalu dia menurunkan hujan, hingga akhirnya mereka minum dan memberi minum untanya dari air tersebut. Selain itu, mereka juga memenuhi tempat minum mereka. Ketika mereka memperhatikan, hujan itu tidak melampaui rombongan itu. Inilah sikap yang jadi hujannya itu hanya selingkung rombongan Nabi ya, tidak di luar rombongan itu. Inilah sikap yang paling sempurna bagi seorang pengikut sabar dalam menghadapi ketentuan Allah dan dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.